Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan selalu dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Penulis Injil Yohanes membuka narasinya di pasal 7 ini dengan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Yesus. Hal ini kembali diulanginya di ayat 25. Tetapi pernyataan ini kali ini keluar dari mulut beberapa orang Yerusalem. Yesus memang waktu itu sedang mengajar di Bait Allah di Yerusalem. Pengajarannya ini membuat orang-orang Yahudi kagum, tetapi juga bertanya tentang dari mana Yesus mendapat pengetahuannya itu. Meskipun demikian, di ayat 20 ada yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa tidak semua orang Yahudi kagum terhadap Yesus. Banyak di antara mereka yang juga tidak suka dengan Yesus. Rasa tidak suka ini dipertegas oleh orang-orang di Yerusalem di ayat 25 dengan mengatakan bahwa Yesus inilah yang dicari untuk dibunuh. Kata setosin dari seteo tidak hanya sekadar berarti mencari sampai menemukan, tetapi mencari karena menginginkan atau ingin mendapatkan sesuatu. Kata ini juga mengandung makna adanya suatu rencana. Seteo di sini dihubungkan dengan apokteinai dari apokteino. Apokteino mengandung makna membunuh atau membinasakan dengan cara apapun. Jadi Yesus dicari untuk dibunuh dengan cara apapun. Jadi penulis memperlihatkan adanya rencana terkait dengan kematian Yesus. Meskipun menggambarkan situasi Yesus yang berada dalam ancaman, penulis di ayat 26 mengatakan bahwa Yesus tetap berbicara di depan publik atau berbicara secara terbuka. Kata paresia menunjuk kepada kebebasan atau keterbukaan atau keberanian dalam berbicara. Jadi meskipun Yesus dikatakan dicari untuk dibunuh, bukannya menyembunyikan diri, Yesus malah tetap dengan berani berbicara di depan umum. Jadi Yesus sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut. Ini menjadi semacam antitesis atau perlawanan terhadap perkataan orang-orang Yerusalem bahwa dia dicari. Penulis akan ingin mengatakan bahwa untuk apa Yesus dicari kalau dia masih dengan berani berbicara di depan publik. Hanya orang-orang yang bersembunyi saja yang harus dicari. Bahkan penulis mengatakan bahwa dia berbicara dengan berani di depan publik, tetapi orang Yahudi tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Apa yang disampaikan Yesus tentulah sebuah kebenaran, karena itu dia tidak takut untuk berbicara di depan publik, meskipun nyawanya terancam. Sikap Yesus ini memberikan keteladanan kepada kita untuk tidak takut menyampaikan kebenaran di depan publik. Jangan karena mengkhawatirkan keselamatan kita atau diri kita atau karier kita atau posisi atau kedudukan kita takut untuk berbicara tentang kebenaran. Kata ide dari idu yang berarti lihatlah, dan uden dari udeis yang berarti tidak ada atau tak satu pun, menjadi gambaran dari sikap diam orang Yahudi terhadap keberanian Yesus untuk berbicara di depan publik. Sikap yang ditunjukkan kepada Yesus ini membuat orang berpikir atau bertanya-tanya, jangan-jangan pemimpin Yahudi sudah tahu atau mengakui bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Kata eknosan dari ginosko dapat berarti mendapatkan pengetahuan atau mengenal atau mengerti.
Tetapi dalam bentuk auris, ginosko juga dapat berarti yakin atau sadar. Sementara aletos mengandung makna benar-benar atau sungguh-sungguh atau pasti. Jadi di sini diajukan sebuah pertanyaan retoris yang berhubungan dengan keraguan tentang pengetahuan para pemimpin dalam kaitan dengan Yesus. Alasannya adalah karena para pemimpin tidak berbuat apa-apa kepada Yesus. Selain itu, Yesus di sini dihubungkan dengan Mesias atau Kristus. Mungkin ada di antara mereka yang meyakini bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Di ayat 27, orang-orang yang dari tadi berbicara tentang Yesus memastikan bahwa mereka tahu dari mana Yesus berasal. Namun menurut mereka, kapanpun Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana dia berasal. Kata poten memang secara harfiah berarti dari mana, dan maknanya menunjuk kepada sumber atau tempat. Terkait dengan mengetahui asal-usul Yesus, penulis menggunakan kata oidamen dari eido atau oida. Sedangkan terkait dengan asal-usul Mesias, penulis menggunakan kata ginoskei dari ginosko. Eido atau oida memang secara harfiah berarti mengetahui. Orang mengetahui atau bisa memastikan karena dia melihat dengan matanya sendiri atau mengalaminya sendiri. Sedangkan ginosko memang secara harfiah berarti mengetahui, tetapi maknanya menunjuk kepada sebuah proses mengetahui atau memahami sesuatu. Pengetahuan itu diperoleh melalui sebuah hubungan atau pengalaman. Jadi mengetahui itu belum menjadi sebuah kepastian. Jadi orang bisa memastikan dari mana Yesus berasal, tetapi tentang Mesias mereka tidak bisa memastikannya. Meskipun mereka mengetahui beberapa informasi tentang Mesias. Karena itu, tentang Mesias atau Kristus dikatakan bahwa tidak seorang pun tahu dari mana dia datang. Secara implisit, penulis juga ingin mengatakan bahwa jangan pernah seorang pun mengklaim bahwa dia memiliki pengetahuan yang utuh atau sepenuhnya tentang Kristus. Apalagi mengklaimnya sebagai kebenaran yang sesungguhnya atau bahwa dia tahu segala sesuatu. Nah, Yesus tampaknya mendengar apa yang orang-orang itu katakan, karena itu dia mengatakan bahwa mereka memang mengenal dia dan tahu dari mana dia datang. Namun Yesus berpindah dari dirinya kepada dia yang mengutus Yesus. Yesus kemudian menyampaikan pernyataannya ke dalam 3 bagian. Pertama, Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan dari dirinya sendiri. Yesus ingin mengatakan bahwa dia datang atau hadir di tengah-tengah orang Yahudi ini bukan atas dasar otoritasnya sendiri, melainkan ada yang mengutusnya. Kita pembaca saat ini atau masa kini sudah mengetahui bahwa yang mengutus Yesus adalah Allah. Kedua, dia yang mengutus Yesus adalah benar. Kata yang dipakai adalah aletinos, yang berarti bahwa bukan hanya sekadar nama, tetapi benar-benar nyata atau asli atau benar. Ada gagasan otentik atau dapat diandalkan atau dapat dipercaya dalam makna kata ini. Karena dia yang mengutus Yesus dapat dipercaya, maka apa yang disampaikan Yesus juga dapat dipercaya. Ketiga, orang-orang Yahudi itu tidak mengenal dia yang mengutus Yesus. Penulis memakai kata oidate. Oidate juga berasal dari eido atau oida. Penulis tidak memakai kata ginosko. Penulis memakai kata oidate untuk menunjukkan bahwa bukan hanya mereka memang tidak mengetahui, tetapi mereka juga tidak memiliki kepastian dengan mata kepala mereka sendiri karena mereka tidak mengalaminya sendiri. Atau dengan kata lain, mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang Allah atau dia yang mengutus Yesus, atau bahwa pengetahuan mereka tentang Allah tidaklah lengkap. Ini adalah juga kritik untuk kita yang sering merasa paling tahu siapa Allah, sehingga kita bisa mengatakan mana yang merupakan tindakan Allah dan mana yang bukan.
merupakan karya Allah. Di ayat 29, Yesus menegaskan bahwa hanya Dia sendirilah yang mengenal Allah. Allah inilah yang mengutusnya. Kata eido atau oida kembali dipakai untuk mengatakan bahwa Yesus mengetahui atau mengenal Allah. Yesus mengenal Allah karena Yesus berasal dari Allah dan diutus oleh Allah. Secara tidak langsung, Yesus mengklaim otoritas pengetahuan ilahi ada hanya pada dirinya sendiri. Otoritas itu Dia terima dari Allah yang mengutusnya. Beberapa penafsir juga mengatakan bahwa frasa "aku berasal dari Dia" ini ingin menunjukkan bahwa Yesus juga memiliki karakter ilahi. Ini sekaligus ingin memperlihatkan bahwa posisi Yesus lebih tinggi dari para pemimpin Yahudi. Kata apostelo dalam bentuk aorist menunjukkan bahwa pengutusan itu sudah terjadi sebelumnya. Bukan baru sekarang ketika Yesus berada di bait Allah. Perkataan Yesus di ayat 28 dan 29 ini juga sekaligus menjadi kritik terhadap orang-orang Yahudi yang sering mengatakan bahwa merekalah yang paling mengenal Allah. Namun Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Yesuslah yang mengenal Allah karena Yesus datang dari Allah dan diutus oleh Allah. Tampaknya mendengar perkataan Yesus itu, para pemimpin Yahudi berusaha menangkap Yesus. Namun penulis mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang meletakkan tangannya ke atas Yesus. Alasannya adalah karena waktunya belum tiba. Frasa upo elelitei hehora autu dapat diterjemahkan karena saatnya belum tiba. Ada gagasan bahwa orang tidak bisa bertindak di luar kendali atau rencana ilahi. Orang hanya bisa melakukan sesuatu kepada Yesus jika Allah sudah menghendakinya. Kata epibalen sebagai kata kerja dalam bentuk aorist menunjukkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi di masa lalu. Jadi frasa udeis epibalen ep auton tenhera menunjukkan bahwa tidak adanya seorang pun yang meletakkan tangannya ke atas Yesus, menunjuk kepada sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Dengan kata lain, tidak ada yang menangkap Yesus atau mengambilnya saat Dia sedang berkhotbah. Kata epibalen dari epibalo memang mengandung makna menangkap seseorang untuk dijadikan sebagai tawanan. Jadi penulis dalam teks ini menyampaikan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu di luar rencana dan kehendak Allah. Jika dia tetap ingin melakukannya, dia tidak akan berhasil karena Allah tidak atau belum menghendakinya. Penulis selanjutnya di ayat 31 mencatat bahwa banyak dari orang yang hadir di bait Allah itu yang percaya kepada Yesus. Kata epistesan dari pisteo memang mengandung makna menganggap benar atau mempercayai atau menaruh kepercayaan, dan makna ini dihubungkan dengan masalah moral atau agama. Perjanjian Baru meletakkan maknanya pada kepercayaan kepada Yesus yang menyelamatkan dan yang meletakkan nilai-nilai moral untuk kehidupan yang benar. Dalam pisteo juga terkandung makna komitmen. Tampaknya orang-orang ini melihat kemungkinan keberadaan Mesias dalam diri Yesus. Pikiran ini dihubungkan dengan keajaiban dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat ini diterjemahkan dari kata Yunani semea, dari Semeon. Semeon memang secara harfiah berarti tanda atau keajaiban. Keajaiban di sini adalah peristiwa yang luar biasa atau lebih dari umumnya. Keajaiban dan mujizat yang dilakukan Yesus ini berhasil meyakinkan banyak orang untuk percaya kepadanya dan memberi kesan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, Mesias yang datang akan juga melakukan keajaiban dan tanda-tanda yang besar. Dengan demikian, pernyataan di bagian akhir ayat 31 memberi kesan mereka masih mengharapkan kedatangan Mesias
dan berharap juga bahwa Mesias tersebut akan melakukan mujizat yang lebih besar dari yang dilakukan Yesus. Pernyataan ini juga di sisi lain memperlihatkan bahwa orang-orang ini masih belum yakin dengan identitas Yesus yang sebenarnya. Di ayat 32, penulis kembali memperlihatkan reaksi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi terhadap Yesus. Sikap yang mereka tunjukkan adalah mengutus Huperetes untuk menangkap Yesus. Huperetes secara harfiah berarti hamba, tapi juga menunjuk kepada seorang perwira dan pelayan hakim yang bertugas melaksanakan hukuman yang sudah diputuskan. Huperetes juga menunjuk kepada pelayan atau prajurit raja atau pelayan rumah ibadat. Tidak heran TBLAI menerjemahkan Huperetes ini dengan penjaga-penjaga bait Allah. Makna lainnya adalah seorang pelayan atau orang yang membantu orang lain dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Sementara kata menangkap di ayat 32 ini diterjemahkan dari kata Yunani piasosin, dari piazzo. Piazzo secara harfiah berarti menangkap atau memegang atau mengambil untuk menahan. Menurut penulis, reaksi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini dipengaruhi oleh pembicaraan atau bisik-bisik orang banyak tentang Yesus. Kata gongisontos dari gongguso secara harfiah berarti bergumam atau berbisik atau menggerutu atau bersungut-sungut. Gongguso ini dihubungkan dengan rasa tidak puas yang besar terhadap sesuatu atau seseorang. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mungkin gerutu atau bisik-bisik ini menunjukkan reaksi mereka terhadap Yesus dan ajarannya. Beberapa penafsir lain mengatakan bahwa sungut-sungutan atau gerutu ini berkaitan dengan sikap orang Farisi dan imam-imam kepala kepada Yesus. Mungkin mereka tidak puas atau tidak suka dengan perlakuan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala kepada Yesus. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini mungkin khawatir sungut-sungutan orang banyak ini akan memberikan dampak yang lebih luas di kalangan orang Yahudi. Jadi mereka ingin tampil sebagai orang yang bisa mengendalikan situasi yang ada. Namun sikap mereka ini juga bisa dibaca sebagai reaksi atas ancaman terhadap otoritas dan kekuasaan mereka. Ketimbang Yesus nanti muncul sebagai tokoh yang baru dan menjadi ancaman terhadap otoritas dan kekuasaan mereka, dia harus ditangkap. Jadi di ayat 32 ini muncul konflik antara orang-orang Farisi dan imam-imam kepala dengan Yesus. Kembali di ayat 33, Yesus mengulangi apa yang dikatakannya di ayat 28 dan 29. Karena Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan oleh Dia yang benar, maka Yesus akan pergi atau kembali kepada Dia yang telah mengutus Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa waktu untuk kembali kepada Dia yang mengutus Yesus tidak lama lagi. Frasa eti kronon mikron dapat diartikan sebentar lagi atau tidak lama lagi. Mikron dari mikro secara harfiah berarti kecil atau kurang atau sedikit atau pendek. Sementara waktu diterjemahkan dari bahasa Yunani kronon dari kronos yang berarti waktu atau musim. Yesus menyadari bahwa waktunya di dunia terbatas. Dia secara tidak langsung ingin mengatakan kepada para pengikutnya bahwa waktu Dia bersama dengan mereka hanya sementara, tidak lama lagi, atau pendek. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa ayat ini memperlihatkan sikap tanggung jawab Yesus kepada Dia yang mengutus Yesus. Karena misi ini bukan misi dari Yesus sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus Yesus, maka pada waktunya Yesus harus kembali kepada Dia yang mengutus Yesus. Dia kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya selama masa pengutusan.
Perkataan ini mengingatkan kita kepada Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi selama masih ada kesempatan, carilah Tuhan dan bangunlah pengertian yang benar tentang Dia, bangunlah pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah untuk kehidupan kita. Nah, selanjutnya di ayat 34, Yesus menegaskan bahwa setelah Dia pergi, mereka akan mencari Dia, tetapi mereka tidak akan menemukan Dia. Dan di mana Dia berada, mereka tidak akan dapat datang. Kembali lagi di ayat 34 ini, kata mencari dari kata Yunani seteo digunakan dengan makna yang sama seperti di ayat 25. Mencari dilawankan dengan tidak menemukan. Sete dilawankan dengan hoiresete. Hoiresete dari hoirisko secara harfiah berarti bertemu atau menemukan. Di dalam makna kata heurisko terkandung pengertian belajar. Mungkin maksudnya mencari untuk belajar. Jadi mungkin maksudnya mereka mencari Yesus dengan tujuan kalau bertemu mereka mau belajar dari Yesus. Tapi karena mereka tidak menemukan Dia, maka mereka tidak bisa belajar lagi dari Dia. Sudah terlambat. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka tidak mau belajar dari Yesus. Ini mengingatkan kita untuk jangan terlambat belajar dari Yesus Kristus dan hidup seperti keteladanan yang diajarkan Yesus Kristus. Mungkin mereka tahu tempat Yesus berada, tetapi mereka tidak dapat datang ke tempat itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa datang ke tempat Yesus karena ada yang menghalangi mereka. Yang menghalangi mereka adalah penolakan mereka terhadap Yesus dan ajaran-ajarannya. Ada yang mengatakan ketegaran hati mereka lah yang menjadi penghalang mereka untuk datang kepada Yesus. Dengan kata lain, selama mereka belum berubah dan mau mengikuti Yesus, mereka tidak bisa datang ke tempat Yesus berada. Karena di ayat 34, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak dapat datang ke tempat di mana Dia berada. Di ayat 35, penulis menuliskan respons orang-orang Yahudi terhadap perkataan Yesus itu. Dalam bahasa anak zaman sekarang, perkataan orang-orang Yahudi itu kira-kira bunyinya begini. Emangnya Dia mau pergi kemana sampai kita nggak bisa menemukannya? Bukankah Dia pergi kepada orang-orang Yunani yang ada di perantauan dan mengajarkan mereka? Kata diaspora di ayat 35 yang diterjemahkan dengan perantauan ini memang menunjuk kepada komunitas orang-orang Yahudi yang berada di luar Israel. Mungkin dalam pikiran mereka yang dimaksudkan Yesus adalah tanah-tanah perantauan yang jauh seperti Babel, Mesir, Syria, atau Yunani yang juga menjadi tempat perantauan orang-orang Yahudi. Meskipun demikian, menurut mereka yang ditemui Yesus adalah orang-orang Yunani yang ingin diajarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang Yahudi mungkin saja bagi Yesus untuk menjangkau atau mengajar orang-orang yang bukan Yahudi. Di satu sisi, ini mungkin memperlihatkan sikap terbuka mereka bahwa sebagai orang Yahudi yang juga diakui sebagai guru, Yesus bisa mengajar siapa saja, termasuk orang yang bukan Yahudi. Tetapi di sisi lain, perkataan mereka ini juga mungkin adalah sindiran karena mengajarkan orang yang bukan Yahudi adalah sebuah penyimpangan terhadap kebiasaan atau kepercayaan dalam agama Yahudi. Mereka tidak berpikir sama sekali tentang kematian Yesus dan kembalinya Yesus ke sorga. Padahal Yesus di sini berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, dan orang-orang Yahudi ini tidak memahaminya. Meskipun di ayat 35 penulis sudah menunjukkan dugaan pemikiran orang-orang Yahudi terhadap perkataan Yesus, di ayat 36 ini penulis memperlihatkan kembali kebingungan orang-orang Yahudi ini di dalam memahami perkataan Yesus tadi.
Mereka ingin sekali mengetahui maksud dari perkataan Yesus di ayat 34 itu. Mereka tidak memahaminya, tetapi mereka tidak mau bertanya kepada Yesus. Di ayat-ayat selanjutnya dari Yohanes pasal 7 ini, kita juga tidak melihat bahwa Yesus merespon kebingungan mereka, tetapi membiarkan mereka ada dalam kebingungan mereka. Mungkin ini juga cara penulis menggambarkan kebingungan orang-orang percaya terhadap perkataan-perkataan Yesus ketika membaca teks Alkitab, atau terhadap perkataan-perkataan atau firman Tuhan ketika mereka membaca Alkitab. Tetapi mereka tidak mau bertanya dan mencari pemahaman yang benar. Mereka hanya berusaha memaknainya dari pikiran-pikiran mereka sendiri. Mereka bermain dengan pikiran mereka sendiri, tetapi mereka tetap tidak memahami maksud firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena tidak memahami dengan benar, mereka juga salah dalam melakukannya. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk semakin memahami firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.